Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini, cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime, cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya, cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini, cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya, cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Sesuai requestan kalian nih, Mimin akan menceritakan series yang lagi keren banget nih, cuy. Ini adalah anime isekai yang berjudul Ayaka, Story of Bones and Wounds. Oke lah, mari sedikit kita spillin ke sinopsisnya biar kalian jadi lebih paham. Anime ini menceritakan sebuah masa di mana terdapat 2 naga kembar yang bersemayam di Pulau Ayaka. Akan tetapi, suatu ketika kekuatan dari naga air ini tiba-tiba saja menghilang. Hal itu menyebabkan naga api menjadi tidak terkontrol. Kemudian, Master Makoto yang merupakan seorang praktisi denyut nadi mencoba untuk menahan amukan dari naga api. Namun naasnya, ia hanya bisa menekannya saja, serta membuat nyawanya menghilang. Yanagi Yukito adalah seorang anak yatim yang dibesarkan di panti asuhan. Suatu hari, Yukito bertemu dengan seorang murid dari almarhum ayahnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Master Makoto. Pria aneh itu bernama Jingi Sagawa yang membawa Yukito ke kampung halamannya yaitu Pulau Ayaka atau lebih dikenal sebagai sebutan Ayakashima. Pulau Ayaka ini terdiri dari 7 pulau-pulau yang terdapat makhluk misterius yang disebut sebagai Mitama. Dan ada legenda naga api dan air yang berasal dari tempat tersebut. Di sana Yukito bertemu dengan 2 murid ayahnya yang lain yang melindungi keharmonisan Ayakajima yang segera terancam runtuh. Kebenaran apa lagi yang ditemui Yukito di Pulau Ayaka itu, cuy? Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, pasti kalian juga udah hafalah harus ngapain. Biar nonton kalian tambah nyaman, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelis otak. Ceki bro. Cerita dibuka dengan menampilkan pemandangan yang mendebarkan ketika orang-orang dievakuasi dari musibah gunung meletus. 2 orang anak kecil terlihat sedang berlari menuju ke perahu darurat. Kemudian scene pun menampilkan seorang pria tua yang berada di pusat letusan Gunung Merapi. Ia nampaknya mengetahui sesuatu tentang insiden tersebut. Lalu terlihat juga salah satu anak kecil yang hanya bisa menatap dari kejauhan. Kemudian scene berpindah beberapa tahun setelah kejadian tersebut. Salah satu anak kecil yang di awal tadi ini ternyata bernama Yanagi Yukito. Yukito bermimpi hal aneh, di mana ia bermimpi seperti seolah-olah sedang tenggelam. Tiba-tiba muncullah satu tangan yang menggapainya untuk keluar dari dalam air. Yukito tidak mengerti apa maksud dari mimpi anehnya itu. Keesokan harinya, Yukito menghindari upacara kelulusan sekolahnya. Ia memberitahukan pembimbingnya jika ia akan kembali ke kampung halamannya. Terungkaplah fakta kalau ternyata selama ini Yukito selalu menjauhi orang lain. Lalu tiba-tiba ia melihat seorang pria yang terlihat si paling keren. Pria itu terlihat sedang mabuk-mabukan. Ternyata pria itu sedang mencari Yukito. Namun Yukito tidak mengenali orang tersebut. Yukito beranggapan bahwa orang tersebut telah salah orang. Namun pria itu masih mengikuti Yukito. Kemudian pria itu tiba-tiba mendorong Yukito jatuh ke sungai. Lalu mendadak kekuatan Yukito keluar. Nampaknya Yukito ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya.
Akan tetapi pria itu ternyata berhasil menghentikan kekuatan Yukito. Kemudian setelah itu, pria itu tanpa babi bu langsung menangkap Yukito. Lalu saat sudah tersadarkan, ternyata Yukito sudah berada di atas perahu. Diketahui ternyata pria itu adalah orang yang menjemput Yukito untuk pulang ke kampung halamannya. Pria tersebut bernama Sagawa Jinggi. Ternyata Jinggi memiliki bentuk fisik yang mirip banget dengan anak yang waktu kecil bersama Yukito yang ada di scene awal tadi. Lalu sesampainya di kampung halaman Yukito yang bernama Pulau Ayakashima, mereka berdua disambut oleh Sanji Inou dan Amamiya Momoko. Momoko sendiri ini adalah pemilik rumah yang ditempati Yukito sedari kecil. Sementara Inou adalah wali kota Pulau Ayaka dan menjadi wali dari Yukito. Dan ternyata dialah yang mengirimkan surat kepada Yukito untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah itu saat ini mereka sedang di perjalanan. Terlihat pemandangan salah satu desa yang ada di Pulau Ayaka. Kemudian Momoko mengatakan jika Yukito ingin jalan-jalan di Pulau Ayaka, ia menyarankan untuk pergi ke Pulau Ichino karena di sana penduduknya lebih ramai. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Yukito melihat sesuatu. Namun ia tidak memperhatikannya dengan seksama. Setelah ini, akhirnya mereka tiba di rumah Momoko. Rumah itu sendiri pernah ditinggali oleh Yukito dan juga ayahnya yang Momoko sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Lalu Yukito melihat foto itu, ia bersama Jinggi saat masih kecil. Namun ia masih tidak bisa mengingat masa lalunya. Mungkin hal itu terjadi karena trauma masa lalunya sehingga membuat Yukito sampai kehilangan ingatannya. Tapi ingat cuy, ini cuma dugaan dari Mimin aja nih. Oke lah, kita lanjut. Momoko kemudian menjelaskan jika ayah Yukito ini adalah seorang master praktisi denyut nadi terhebat di pulau itu yang telah melindungi Pulau Ayaka. Kemudian menurut penjelasan dari Inou, ayah Yukito itu sudah meninggoy. Identitas ibu kandung Yukito pun tidak pernah diketahui atau diberitahukan oleh ayahnya. Selain itu, Inou juga mengatakan jika ayah Yukito memberikan wasiat kepada dirinya agar membiarkan Yukito ini tumbuh di Pulau Ayaka. Inou diminta untuk berusaha keras memutus hubungan Yukito dengan Pulau Ayaka, dan Yukito baru bisa kembali setelah ia dewasa. Namun akan tetapi, ayah Yukito tidak pernah menjelaskan alasan utama kenapa ia melakukan hal itu. Karena hal itulah, akhirnya Yukito hidup di sebuah panti asuhan. Ia seorang diri tidak hidup bersama Jinggi. Setelah itu, Yukito masuk ke kamarnya. Saat Yukito membuka jendela, ia dikejutkan dengan melihat makhluk yang sekilas ia lihat tadi pas di perjalanan. Tiba-tiba saja, Jinggi muncul. Ia menjelaskan jika makhluk itu adalah Mitama. Makhluk ini ada dan tersebar di seluruh Pulau Ayaka dan tidak berbahaya sama sekali. Kemudian ternyata cuy, Jinggi sudah menyadari jika Yukito selalu mencoba menghindari diri dari orang lain. Ia meminta penjelasan apa ada dengan sikap Yukito yang membuatnya selalu menghindar dari orang lain. Di sini kemudian dijelaskan pula alasan utama mengapa Yukito ini selalu menghindar dari orang lain. Jadi saat Yukito di panti asuhan, ada seorang anak yang suka mengejek isi Yukito. Karena Yukito sudah merasa tidak tahan karena selalu diejek terus-terusan. Akhirnya hal itu membuat Yukito tidak bisa mengontrol kekuatannya. Dan hampir saja membunuh anak itu. Sejak saat itulah, Yukito mencoba menghindari bersosialisasi dengan orang lain. Karena Yukito takut kekuatannya akan melukai orang lain. Akan tetapi, Jinggi ternyata malah sedang asik main game. Ia tidak mendengarkan cerita dari Yukito sedari tadi. Karena hal itulah membuat Yukito muak dan pergi keluar dari kamarnya. Kemudian ia berpamitan untuk jalan-jalan di luar. Yukito yang berada di luar bermaksud untuk menenangkan dirinya sendiri.
Lalu tidak lama setelah itu, ia melihat Mitama yang nampaknya berbeda dari yang sudah ia lihat sebelumnya. Yang tadi ia jatuh ke dalam air. Pada saat Yukito ingin mengeceknya, tiba-tiba Mitama tersebut malah berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Ya, monster itu berniat menyerang Yukito, namun beruntungnya Jingi datang. Kemudian ia melindungi Yukito. Setelah itu Jingi pun langsung menjelaskan jika makhluk tersebut adalah Aramitama. Dan makhluk ini dikategorikan sebagai makhluk yang berbahaya. Kemudian Jingi dengan percaya diri berniat menunjukkan kemampuannya sebagai murid ketiga dari ayah Yukito. Lalu setelah Jingi merapalkan sebuah mantra dan boom! Tiba-tiba Jingi memberikan serangan telak kepada Aramitama tersebut. Akan tetapi, ternyata makhluk itu belumlah kalah. Jingi kemudian melempar Yukito ke arah monster tersebut yang bertujuan untuk membiarkan Yukito mengeluarkan kekuatannya sendiri. Dan benar saja, kekuatan yang dahsyat dari Yukito berhasil keluar, lalu Yukito pun berhasil mengalahkan Aramitama dengan kekuatannya. Kemudian setelah itu, Jingi mengatakan jika Yukito hanya perlu belajar mengendalikan kekuatannya saja. Lalu kemudian, scene yang ada di mana Yukito merasa familiar dengan wajah Jingi. Setelah itu Jingi berjanji untuk melatih Yukito suatu saat nanti. Yukito yang mulai terbuka kepada Jingi, ia berkata kalau dia akan mengekspresikan perasaannya. Namun Jingi malah merespon dengan berkata kalau dia ini belum dewasa. Dan Yukito pun langsung menendang Jingi dari belakang. Scene lalu berlanjut dengan Jingi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, ia semalam habis mabuk-mabukan. Kemudian ketika ia keluar dari kamarnya, Jingi melihat sosok Yukito yang sedang berlatih mediasi. Lalu ketika melihat Jingi, Yukito menanyakan latihan yang akan ia kerjakan. Yukito malah merasa ragu dengan apa yang sedang ia lakukan. Namun Jingi dengan santunya bilang kepadanya untuk tidak mengeluh. Jingi meminta agar Yukito bisa fokus saja pada pikirannya dan bisa merasakan nadi kehidupannya. Hal itu dilakukan agar kedepannya Yukito bisa mengontrol kekuatannya. Apalagi ketika melakukan latihan dengan lebih mudah dan akan lebih stabil. Jingi kemudian meminta kepada Yukito untuk mencoba jurus yang sebelumnya sudah ia ajarkan. Kemudian Yukito pun mencobanya langsung. Akan tetapi elemen yang muncul dari air itu hanya elemen yang tidak berguna. Bahkan ketika Jingi bersin, elemen itu langsung hilang. Jingi akhirnya menyadari kalau Yukito bahkan tidak bisa menguasai sihir dasar ini dengan baik. Jingi kemudian mencoba untuk menunjukkan cara yang benar ketika melakukan sihir dasar. Ia kemudian bisa menciptakan wujud seperti manusia air dengan menggunakan teknik manipulasi air. Ia bahkan memamerkannya kepada Yukito kalau itu adalah hasil dari latihannya yang lama. Namun Yukito malah bilang kalau ia hanya ingin belajar untuk mengendalikan kekuatannya saja. Mendengar hal itu, Jingi kemudian menaruh bir kalengnya di kepala Yukito dan bilang kau harus berlatih sesuai urutan. Ketika hendak beristirahat, Yukito dikagetkan oleh Jingi yang membuka pintu dengan raut muka yang sangat suram. Ternyata, bir kaleng yang biasa ia minum ini sudah habis. Kini tidak ada lagi bir yang bisa ia minum dan membuatnya cemas. Jingi bahkan kini sudah memiliki hutang ke penjual bir. Alhasil ia tidak bisa lagi datang ke sana dan kembali ngutang buat beli bir. Ia kemudian mencoba untuk mengelabui muridnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yukito. Namun karena Yukito bersikeras, maka Jingi mengajaknya untuk melakukan pekerjaan agar mendapat uang. Pekerjaan tersebut tentu saja adalah pekerjaan yang sangat berkaitan dengan Yukito yang ingin mengendalikan kekuatannya. Pekerjaan itu adalah menenangkan arwah.
Scene lantas berganti ke Yako dan Chatoru yang sedang mengecek kotak permintaan. Kini mereka mendapatkan banyak pekerjaan setelah kejadian gempa. Keduanya hendak berebutan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan dalih membantu master mereka. Akan tetapi, datanglah Jinggi yang merebut surat permintaan tersebut. Ia menggunakan dalih ingin membantu Haru. Selain itu, ia lakukan pekerjaan ini bukan karena uang, melainkan karena ia juga harus mengajarkan kepada muridnya. Jinggi kemudian memanggil Yukito. Ia pun kemudian muncul sembari malu-malu dan menyapa. Jinggi kemudian memperkenalkan Yukito yang kini menjadi muridnya. Ia adalah anak dari Master Yanagi, yang mana Master Yanagi ini disebut sebagai Master Agung oleh semua orang. Jinggi menjelaskan kalau isi suratnya adalah kemunculan Aramitama di sungai dekat mereka sekarang berada. Ia juga menjelaskan kalau Aramitama ini bagaikan serpian kehidupan yang bocor dari nadi kehidupan. Akan tetapi, Yukito malah mengira kalau Aramitama itu seperti makhluk yang mereka lawan tempo hari. Mendengar hal itu, Jinggi pun tertawa, karena Aramitama sebesar itu sangat jarang ditemui. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul pusaran air di dekat mereka. Jinggi kemudian meminta kepada Yukito untuk segera menghabisinya. Namun Yukito sangat tidak berpengalaman. Ia malah kebingungan dan bertanya kepada Jinggi apa yang harus ia lakukan. Kemudian muncullah sosok Aramitama yang membentuk dirinya seperti robot. Hal itu membuat Yukito jadi makin kebingungan. Ditambah lagi si Jinggi ini yang malah pergi dari sana dengan sangat pedenya. Hehehe. Bukannya melawan, ia malah ikut berlari mengejar Jinggi. Mereka kemudian berdua mendapatkan serangan dari si Aramitama dan tercebur ke sungai. Jinggi kemudian mengatur strategi untuk mengalahkan Aramitama. Ia malah ingin menjadikan Yukito sebagai umpan. Namun karena omongan mereka begitu keras, si Aramitama ini kemudian menghampiri mereka dan menyerang Jinggi. Kali ini malahan si Jinggi yang menjadi umpan. Melihat kesempatan di depan matanya, Yukito langsung bergegas untuk menyerang. Kali ini serangannya berhasil mengenai si Aramitama. Kemudian Jinggi mengeksekusinya dengan serangan terakhir. Ia kemudian merapalkan mantra Yin dan Yang. Lantas, ia segera mengetuk matanya dan memukul kepalanya. Akan tetapi, di sini Yukito menyadari kalau ada yang salah di sana. Aramitama itu mulai membentuk dirinya dari kaleng bir bekas yang biasa diminum oleh Jinggi. Ia kemudian menanyakan apa yang sudah dilakukan Jinggi semalam. Ternyata itu adalah Mitama yang dibangkitkan oleh Jinggi. Namun karena ia sudah mabuk, akhirnya Mitama tersebut jadi hilang kendali. Ini Mitama ini bangkit lagi, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian karena Mitama ini berasal dari kekuatan Jinggi, maka ia hanya menyerang Jinggi saja. Beruntungnya datang Kurama yang membantu mereka berdua mengalahkan Aramitama tersebut. Ia kemudian mengatai Jinggi dan bilang, ini yang dinamakan kena batunya sendiri karena sudah melibatkan Mitama. Ia pun meminta kepada Jinggi untuk menghentikan kebiasaan minumnya yang sudah sangat berlebihan. Ternyata Kurama ini dahulunya pernah bertemu dengan Yukito pas mereka masih kecil. Akan tetapi Yukito nampak sudah lupa akan hal itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Yukito kini sedang bertemu dengan Kurama. Di sana juga ada si cantik Momoko. Mereka kini sedang membicarakan kekacauan yang terjadi sebelumnya karena ulah sihir milik Jinggi. Mereka kemudian makan malam bersama. Mereka membicarakan tentang Aramitama, di mana Aramitama ini berasal dari Mitama yang lepas kendali, serta memiliki aura jahat di dalamnya. Scene lalu beralih ke Jinggi dan Yukito yang kini sedang menaiki kereta laut. Yukito nampak sangat kagum karena ia baru pertama kali menaikinya. Kali ini mereka hendak pergi ke Pulau Ichino.
Setibanya di sana, mereka kemudian mendatangi rumah paman Sanji Inou. Lantas mereka berjalan-jalan mengelilingi kota di Pulau Ichino. Kemudian, ketika mereka berjalan, ada sebuah pertunjukan dari badut sirkus yang sangat ramai penonton. Namun ketika Yukito melihat ke arah si badut, tiba-tiba saja Jinggi sudah pergi dari sana. Entah kemana. Ya pastinya ke tempat kasino atau tempat mabuk-mabukan maksiat lah pastinya. Hehehe. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba saja balon yang digunakan badut itu malah berubah menjadi Aramitama. Dengan sigap Yukito kemudian menolong si badut karena hendak diserang oleh Aramitama tersebut. Sementara itu, terlihat sosok anak muda yang sedang makan paha ayam sambil berjalan. Dia diketahui bernama Aka Ibuki. Beruntung ketika Yukito hendak diserang, ia tiba-tiba ditolong oleh Aka yang menyerang Aramitama, tentunya dengan menggunakan pistolnya. Kemudian dengan mudahnya, dia bisa mengalahkan Aramitama itu. Ternyata Aka ini mengenali Yukito. Mereka sudah pernah bertemu ketika masih bocil. Namun lagi-lagi, Yukito yang sempat kehilangan ingatan masa kecilnya, ia tidak mengingat siapa orang yang ada di hadapannya. Ternyata si Aka ini juga merupakan murid dari ayahnya Yukito. Aka kemudian mengajak Yukito untuk pergi ke tokonya. Malahan di sana, ia bertemu dengan si Jinggi yang sedang bekerja di tempat Aka. Mereka kemudian duduk dan hendak makan di sana. Yukito yang penasaran kemudian menanyakan metode yang digunakan oleh Aka. Ia merasa kalau Aka ini berbeda dengan Jinggi. Aka kemudian menjelaskan kalau Jinggi menggunakan metode memurnikan kembali Amaritama yang lantas menjadi Mitama. Kemudian memurnikannya kembali dengan nadi kehidupan. Sedangkan Aka ini memiliki metode yang berbeda. Ia memusnahkan Aramitama langsung di tempat dengan kekuatannya. Ketika sedang berbincang-bincang, muncullah Ibara yang melaporkan kalau ia menerima panggilan dari Makita. Nampaknya mereka telah menemukan tubuh Aramitama yang asli. Mendengar hal itu, Aka langsung berdiri dan hendak bergegas untuk pergi. Di pulau ini, Aka merupakan pendiri perusahaan keamanan Ayaka. Perusahaan yang menyediakan jasa keamanan dari Aramitama. Ketika pulang dari tokonya, Aka Jinggi memberikan nasihat kepada Yukito karena terlalu berlebihan memikirkan kekuatannya. Ia malah menyamakan kekuatannya yang lepas kendali dengan Amaritama. Akan tetapi, ketika Jinggi pergi dari sana, tidak berselang lama tiba-tiba terdengar suara keributan yang sangat keras. Yukito dengan cepat langsung menghampirinya. Ternyata ada Amaritama yang muncul di tengah perkotaan. Ini adalah Amaritama yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh Aka dan Ibara. Ia mencoba menerobos masuk walaupun sudah dijaga oleh orang-orang di perusahaan Ayaka. Kemudian Yukito memantapkan dirinya untuk merapalkan sihir. Ia menyerang Amaritama tersebut. Namun sayang, serangannya tidak berdampak apa-apa. Kemudian orang-orang dari perusahaan Ayaka ini menghujani Aramitama tersebut dengan tembakan yang bertubi-tubi. Tidak lama kemudian, datanglah Jinggi yang menghampiri Yukito. Ia nampak khawatir karena Yukito ini sangat nekat dan berani melawan Aramitama. Kemudian datang juga Aka dan Ibara yang langsung menyapa Yukito dan Jinggi. Aka kemudian melepaskan jasnya dan memberikannya kepada Ibara. Namun sebelum bertarung, Jinggi meminta kepada Aka untuk tidak menggunakan sihir sesatnya. Akan tetapi, Aka dengan tegas bilang kalau ini adalah cara kerjanya. Sihir sesat yang dimaksud ini adalah menyambung nadinya dengan Aramitama, di mana Aka akan mendapatkan kekuatan Aramitama. Tangan dan matanya langsung berubah seperti Aramitama. Ia kemudian bertarung dengan Aramitama tersebut dengan sangat mudah. Bahkan dalam sekali serangan saja, Aka berhasil mengalahkan Aramitama tersebut. Ia kemudian mengambil inti berupa mata dan memakannya. Bahkan dia sempat berbicara kalau dirinya harus melampaui Haruaki atau Sakurama.
masternya ayah dari Yukito dan sang naga. Scene kembali berlanjut ke Yukito dan Jinggi yang melanjutkan perjalanan menggunakan kereta air ke Pulau Sano. Di mana Pulau Sano ini merupakan pulau tempat Kurama dan kedua muridnya tinggal. Mereka kini hendak mendatangi Kurama dengan membawa oleh-oleh bir dari kota. Setibanya di sana, tidak lama mereka langsung dijemput oleh kedua murid Kurama. Mereka kemudian mengajaknya untuk menemui Kurama. Mereka kemudian tiba di sebuah kuil, di mana kuil itu bernama Kuil Kesen. Kuil yang merupakan penyembah dewa naga air dan naga api. Amano dan Fukuwake menjelaskan kalau sejak zaman dahulu kala ada naga berkepala dua di Pulau Shino. Setiap naga itu lepas kendali, maka bencana alam akan datang. Maka dari itulah, di kuil ini didirikan untuk menaklukkan sang naga. Fukuwake menegaskan kalau ini bukanlah sebuah legenda. Ketika mereka masih kecil, sang naga pernah lepas kendali dan menyebabkan erupsi di gunung berapi. Kejadian ini bahkan sampai membahayakan Pulau Ichiro. Mendengar penjelasan tentang sang naga, Yukito kemudian teringat dengan perkataan dari Aka ketika ia meminum cairan dari air mata Amaritama. Yukito juga merasa kalau ia memiliki kesan dengan sang naga. Dalam ingatan bawah sadarnya, ia seperti merasakan kehadiran dari sang naga. Tidak lama datang juga Kurama di sana menyapa mereka. Ia kemudian mengajak Yukito untuk pergi ke tempatnya. Di sini Yukito menjelaskan kalau sebelumnya ia telah bertemu dengan Aka. Mendengar kalau Yukito sudah pernah bertemu dengan Aka, nampak respon dari Kurama ini sedikit berbeda. Di sana Kurama mewakili Jinggi sebagai gurunya. Ia memberitahu kepada Yukito tentang kekuatan nada kehidupan. Namun Kurama menyadarkan dengan menepuk bahunya. Ia bilang kalau ia terlalu dalam maka bisa itu akan mencelakai tubuh manusia. Setelah selesai dengan Kurama, Yukito kemudian bertemu dengan kedua murid Kurama yang sudah menunggunya sedari tadi. Mereka kemudian pergi ke tempat pelatihan memanah. Mereka berdua nampak sangat senang dan ingin menjadi teman dari Yukito. Namun Yukito masih memiliki ingatan kelam ketika ia memiliki teman. Mereka berdua hendak memastikan terlebih dahulu kekuatan milik Yukito. Keduanya kini membawa Yukito ke tempat latihan. Keduanya kemudian mencoba memperlihatkan sihirnya. Namun sihir yang mereka pelajari ini nampak berbeda dengan sihir yang diajarkan oleh Jinggi. Keduanya malah berantem dan ingin mendapatkan pengakuan dari Yukito, siapa yang lebih hebat dan lebih kuat. Alhasil mereka berdua mencoba untuk memberikan Yukito kesempatan. Keduanya mencoba mengajarkan kepada Yukito ajaran yang sudah mereka dapatkan. Yukito kemudian mencobanya dan pohonnya malah tumbuh dengan sangat besar. Saking besarnya pohon itu, ia bahkan sampai tidak bisa dikendalikan. Ternyata di sana sudah ada Jinggi yang memperhatikannya sedari tadi. Sementara pohonnya terus membesar. Jinggi mencoba untuk mengajarkan kepada muridnya cara menghentikan mantranya. Akhirnya Yukito pun bisa mengontrol kekuatannya. Kemudian Jinggi pergi meninggalkannya dari sana. Yukito pun mendapatkan pujian dari kedua teman barunya itu. Ia menyadari kalau mereka ini semua adalah teman yang baik dan tidak akan saling meninggalkan. Di sana juga, Yukito menjelaskan kalau ia menolak ajakan kedua murid Kurama untuk beralih menjadi murid Kurama bersama. Ia masih tetap memilih untuk menjadi murid-murid dari Jinggi. Yukito kini sudah memantapkan hatinya untuk menjadi murid Jinggi. Namun ketika sedang berlatih di malam hari, tiba-tiba saja kekuatannya bangkit. Hal itu membuat semuanya bergetar. Di sini Jinggi mencoba untuk menenangkannya dan bilang kalau itu hanya gempa kecil. Ia bahkan meledeknya dan bilang baru gempa doang udah takut. Sejak tadi malam gempa terus terjadi. Bahkan di pagi hari ketika Yukito sedang sarapan, ia kembali merasakan getaran yang lebih besar dan kuat. Namun di sini Momoko menjelaskan kalau hal itu sudah wajar di sana. Itu karena Pulau Ayaka ini adalah pulau vulkanik.
Hari ini Jinggi mengajak Yukito untuk pergi ke makam gurunya yang tidak lain adalah ayahnya Yukito. Tidak hanya Jinggi dan Yukito, ternyata beberapa warga juga datang untuk membersihkan makam master. Di sana Jinggi menjelaskan tentang kejadian 10 tahun yang lalu kepada Yukito, di mana ayahnya ini telah berjuang dan menyelamatkan Pulau Ayaka. Jadi, 10 tahun yang lalu telah terjadi amukan yang disebabkan oleh naga api. Bahkan saking kuatnya amukan itu, membuat aktivitas vulkanik bawah tanah Kepulauan Ayaka menjadi aktif. Penyebab kekuatan naga api menjadi besar adalah 15 tahun yang lalu, di mana danau yang ada di Pulau Shino tiba-tiba saja mengering. Entah apa yang terjadi, naga air yang kerap beroposisi dengan naga api ini tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Alhasil bagaikan sebuah timbangan, api dan air menjadi tidak seimbang. Naga api yang tidak bisa mendapatkan harmoni energi kehidupannya perlahan menjadi stagnan. Bagaikan Mitama yang berubah menjadi Amaritama. Akibat kejadian itulah, gunung berapi itu di Pulau Shino akan meledak cepat atau lambat. Ketika itu terjadi, maka Pulau Ayaka sudah bisa dipastikan akan tenggelam ke lautan. Sesuai dengan prediksi yang diyakini, gunung berapi ini tiba-tiba saja akan meledak 10 tahun yang lalu. Kemudian orang yang menekan semua itu adalah si Master Agung Makoto Yanagi. Master Makoto mencoba untuk mengadakan ritual menenangkan Dewa Naga. Dia kemudian menyegel kekuatan alam yang ganas tersebut dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itulah, Pulau Ayaka kembali menjadi damai sampai saat ini. Itu semua berkat pengorbanan dan kekuatan dari Master Makoto. Meskipun Master Makoto sudah lama meninggal, namun semua penduduk di Pulau Ayaka sama sekali tidak merasa kehilangannya. Ketika mereka sedang berada di makam Master Makoto, tiba-tiba saja ada si Ibara yang merupakan bawahan dari Aka. Ternyata hari ini juga merupakan hari untuk memperingati kepergian dari orang tua Ibara. Jinggi yang ceroboh bahkan sampai lupa akan hari ini. Ia kemudian mengajak Yukito untuk mengunjungi makam pamannya yang merupakan orang tua Ibara. Karena menemukan kunci milik Ibara yang tertinggal di sana, Yukito akhirnya mengajak Jinggi untuk pergi ke tempat Ibara dan mengembalikan kuncinya. Ketika sedang berjalan di sana, ternyata mereka bertemu juga dengan Yako dan Chataro. Ternyata mereka berdua dikirim oleh Kurama untuk mengecek nadi kehidupan di pulau tersebut. Hal itu dilakukan karena gempa yang terjadi sebelumnya ini telah mengacaukan nadi kehidupan semua pulau. Setibanya di toko Aka Ibuki, mereka bertemu dengan Aka dan Taihei. Namun karena Aka sudah waktunya pergi, ia pun meninggalkan mereka yang berkunjung. Sebelum pergi, ia memperingatkan kepada Yukito agar berhati-hati, karena kemungkinan hari ini akan terjadi semburan gelombang besar. Mereka kemudian duduk dan menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sana kepada Taihei. Di sana Yukito juga penasaran dengan kejadian yang menimpa kedua orang tua Ibara. Taihei kemudian menjelaskan kejadian yang menimpa kedua orang tua dari Ibara. Hari itu, Aramitama api menjadi besar hingga cukup untuk membakar seluruh rumah. Meskipun akhirnya Aka berhasil mengalahkannya, namun ia tidak bisa menyelamatkan semua orang pada saat itu. Ketika Yukito sedang mengembalikan kunci kepada Ibara, tiba-tiba saja terjadi gempa yang cukup besar. Jinggi mengetahui kalau itu adalah ulah dari Amaritama. Ia merasakan adanya energi api yang sangat besar. Semuanya pun kemudian bergegas untuk menemukan Aramitama tersebut. Taihei juga meminta kepada Jinggi untuk segera mengejar Ibara. Ia akan langsung tersulut emosinya ketika berhadapan dengan Amaritama api. Taihei juga langsung menelepon Aka dan melaporkan adanya Amaritama di sektor D. Tanpa basa-basi, ia langsung bergegas menolongnya.
Ibara dengan kecepatannya yang sangat besar bisa mencapai tempat tersebut dan mencoba untuk mengalahkannya. Akan tetapi, Amaritama kali ini cukup kuat. Ia bahkan bisa memojokkannya. Beruntungnya ada Yukito yang datang tepat waktu dan menahan serangan api dari Ibara. Yukito berhasil menahan serangan dari Amaritama itu. Namun kali ini, Yukito nampak sudah kewalahan menahan serangan dari Amaritama. Ibara juga kini sudah bisa tenang dan memberikan pukulan kepada Amaritama itu. Namun kombinasi mereka ini masih belum bisa mengalahkannya. Kedua murid Kurama yang sedari tadi sudah hampir frustasi, kini mereka mulai mendapatkan semangat karena melihat Ibara. Mereka berdua akhirnya ikut bertarung dan memberikan sedikit tekanan kepada Amaritama. Mereka berempat kemudian menyatukan kekuatan, memberikan pukulan telak ke inti dari si Amaritama. Alhasil kini mereka berhasil mengalahkan Amaritama tersebut. Namun tiba-tiba saja beberapa meteor jatuh di dekat mereka. Ternyata itu adalah Amaritama yang kembali datang dan mulai menyerang mereka. Yukito berhasil menahan serangan pertama. Akan tetapi nampaknya kekuatan kini sudah mulai hilang. Ia tetap tidak menyerah dan masih ingin berjuang. Sebelum mengeluarkan kekuatannya, beruntungnya datang Kurama dan Aka yang membantu mereka mengalahkan Amaritama. Namun kedua orang ini nampak memiliki masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Aka yang terus-terusan menyerap Amaritama tidak bisa dibiarkan oleh Kurama. Kemudian di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja Amaritama yang satu telah berevolusi menjadi lebih kuat dan besar. Namun dengan kekuatan mereka berdua, Amaritama itu bisa dikalahkan dengan mudah. Namun ketika Aka hendak menyerap kekuatan dari Amaritama, Kurama mencoba untuk menghentikannya. Alhasil pertarungan keduanya tidak bisa dihindarkan lagi. Keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama besarnya. Mereka bahkan tidak bisa menghentikannya. Beruntung lagi, Jinggi datang di sana dan menghancurkan energi Amaritama yang hendak diserap oleh Aka. Pertarungan keduanya pun akhirnya berhasil dihentikan. Karena hari sudah malam dan tujuan mereka udah usai, Yukito dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, Yukito berterima kasih kepada Ibara karena sudah bertarung bersama. Kemudian sembari malu-malu, Ibara malah memberikan kode QR kepada Yukito agar bisa chattingan. Namun karena gaptek, Yukito malah kagak tahu cuy kalau ada aplikasi yang bisa digunakan untuk terhubung satu sama lain. Yukito nampak merasakan sesuatu. Ia sedang memikirkan kalau Kurama dan Aka adalah murid ayahnya. Nampaknya kedua orang ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Akan tetapi, Yukito disadarkan dalam lamunannya oleh Ibara. Ia pun berkata kalau tidak ada apa-apa. Ia kemudian berpamitan kepada teman-temannya dan berharap bisa saling terhubung satu sama lain. Scene kemudian berganti ke masa lalu. Saat itu Yukito dan Jinggi masih kecil, sedangkan Kurama dan Aka udah dewasa. Keduanya telah pergi untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Amaritama. Akan tetapi karena Aka ini ceroboh, dia akhirnya terluka. Di sana juga ada ayah Yukito dan Momoko. Masa lalu mereka lalui dengan sangat bahagia bersama. Mereka melalui hari dengan berlatih. Dari kecil memang Aka ini memiliki pemikiran yang keras. Ia selalu berusaha untuk memaksakan sesuatu agar bisa dilakukan sesuai keinginannya. Berbeda dengan Kurama yang lebih tenang. Ia bisa memahami makna dan tujuan dari omongan serta perintah yang diberikan oleh master mereka. Mereka bertiga menjadi murid master dan bagaikan kakak untuk Yukito. Hari demi hari mereka lalui dengan bahagia. Hingga akhirnya tiba waktunya bagi Master Makoto untuk pergi menenangkan sang naga. Namun terjadi sesuatu keanehan. Kurama dan Aka nampak tidak bisa tinggal diam. Semua penduduk di pulau pun dievakuasi.
Hanya ada Aka dan Kurama saja yang menyusul Master Makoto. Singkat ceritanya, mereka berdua telah berada di lembah berapi. Keduanya akan mencoba untuk melakukan ritual menenangkan naga api. Usaha mereka nampak membuahkan hasil. Akan tetapi, malah terjadi ledakan yang sangat besar dan muncullah naga api di hadapan mereka berdua. Beruntung segel yang ada di sana masih kuat menahan serangan dari naga api. Keduanya kemudian berusaha untuk melawan naga api. Namun Aka nampak sudah kehilangan tenaganya. Ketika hendak diserang oleh naga api, beruntungnya Kurama berhasil menahan serangannya dan membawa Aka untuk menjauh. Kemudian datanglah Master Makoto yang dengan mudahnya menyegel naga api, yang meminta kepada Kurama untuk membawa Aka pergi dari sana. Kini hanya ada Master Makoto saja yang ada di pulau tersebut menahan naga api. Ia kemudian melawan naga api seorang diri dan melakukan tugas akhirnya. Namun pagi harinya, setelah masalah berhasil diselesaikan oleh Master Makoto, Kurama dan Aka menemukan master mereka tengah duduk dan bersandar di senjatanya. Akan tetapi sialnya Master Makoto nampaknya ini sudah tidak bernyawa lagi. Sontak saja keduanya pun langsung menangis. Itu adalah cerita yang disampaikan kepada Yukito oleh Momoko. Kini Yukito juga sudah mulai mengingat tangan yang membantunya di dalam kegelapan. Itu adalah tangan dari Jinggi. Scene kemudian berganti ke pagi yang cerah. Yukito kini sedang tertidur dan akhirnya ia kembali memimpikan hal itu. Mimpinya kali ini nampak berbeda dari sebelumnya. Ia bisa memimpikan sampai merasakan sesuatu di dalam mimpinya. Hingga akhirnya ia terbangun dan mengagetkan Jinggi yang ada di sebelahnya. Betapa kagetnya Jinggi ketika melihat mata Yukito yang telah mengeluarkan kekuatan. Ketika mendapatkan chat dari Ibara, ia kembali tenang dan matanya kembali seperti semula. Ternyata Ibara mengajaknya untuk pergi ke festival Kessen. Jinggi kemudian memberikan Yukito sebuah topeng. Ia menjelaskan kalau festival Kessen itu pesertanya harus memakai topeng. Ia juga memberitahu Yukito kalau topeng tersebut pernah dipakai oleh Master Makoto. Scene kemudian berganti ke malam festival Kessen. Yukito pergi bersama dengan Jinggi ke festival tersebut. Akan tetapi, ketika baru saja tiba di sana, Yukito nampaknya terkejut karena festival itu dihadiri oleh orang yang sangat banyak dan ramai. Setibanya di sana, Jinggi kemudian bertemu dengan teman-temannya. Namun ketika Yukito meninggalkannya, Jinggi tiba-tiba ada di belakangnya. Tidak lama kemudian datang Ibara yang sampai di sana. Yukito kemudian mengajak Ibara untuk berkumpul dengan Yako dan Cataro. Sebelum pergi, Jinggi mencoba untuk meminta Yukito agar ia memuji Ibara. Terlihat kalau Ibara nampak malu-malu dibuatnya. Namun di sini Jinggi malah terus-terusan menempeli Yukito dan Ibara. Sampai-sampai Yukito kesal karena terus diberikan saran untuk mendekati Ibara. Setibanya di tempat Kuram dan kedua muridnya, terlihat Kurama ini kini tengah dimarahi oleh kedua muridnya. Hal itu terjadi karena Kurama terus-terusan memberikan jimat kepada mereka orang yang berkunjung. Padahal seharusnya jimat itu mereka jual. Kurama menyuruh untuk mereka pergi jalan-jalan. Sedangkan Jinggi diminta untuk menemaninya menjaga kos. Mereka pun makan dan melakukan beberapa permainan bersama. Sementara Jinggi merasa kesal karena disuruh sama Kurama untuk belanja. Karena melihat ekspresi dari Yukito yang nampak bahagia, Jinggi akhirnya melepaskannya. Kali ini ia membiarkannya bersenang-senang. Namun ketika sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja Ibara merasa kesakitan karena memakai yukata dan sandal hingga kakinya terluka. Alhasil mereka mengajak Ibara untuk pergi ke tempat Momoko dan diobati. Kini rasa sakit yang dialami oleh Ibara sudah berhasil diobati.
Melihat senyum dan topeng yang dipakai oleh Yukito, keduanya mengingatkan Momoko akan Master Makoto yang juga selalu tersenyum bahagia ketika malam festival. Sebelum pergi, Yukito meminta kepada Makoto agar menceritakan kisahnya yang lain, kisah ayahnya yang waktu ketika sedang menjadi senggang. Momoko pun dengan senang hati menerima permintaan dari Yukito. Ia akan menceritakan kisah tentang Master Makoto. Ketika hendak kembali ke tempat Kurama, tiba-tiba Ibara mendapatkan telepon dari Aka. Dia ingin berbicara dengan Yukito. Aka nampak menanyakan apakah Ibara ini masih merasa senang di sana. Ia nampak sangat prihatin kepada Ibara yang sudah ia urus dari kecil. Namun ketika selesai menerima telepon dari Aka, tiba-tiba saja perasaan anehnya kembali muncul dalam diri Yukito. Ketika matanya kembali berubah dan semua balon air yang ada di sekitarnya langsung hancur, ia kemudian langsung berlari ke hutan karena takut menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika Yukito sedang berlari, kita sampai diperlihatkan sosok bayangan dari tubuh Yukito yang tiba-tiba saja berubah menjadi bayangan naga kecil. Karena kekuatannya yang sangat besar, Kurama sampai merasakan ada yang terjadi kepada Yukito. Benar saja, Yukito sudah berada di hutan. Kini kekuatannya yang sangat besar dan mulai tidak bisa dikendalikan. Yukito tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Kemudian mencoba mengingat ajaran yang telah diajarkan oleh Jinggi. Akhirnya ia pun berhasil menahan kekuatannya. Dan tiba-tiba Master Makoto hadir di hadapannya menggunakan topeng yang Yukito kenakan sekarang ini. Ia kemudian memuji Yukito yang telah berhasil menguasai kekuatannya. Kemudian ia pergi begitu saja meninggalkan Yukito. Ia pun akhirnya kembali dan hendak menghampiri teman-temannya yang ia tinggalkan sebelumnya. Tidak lupa ia juga berterima kasih kepada Jinggi ketika bertemu dengannya. Tiba-tiba saja terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di Pulau Shino. Hal itu sontak saja membuat semua orang ketakutan dan berlari berhamburan. Akan tetapi, Jinggi malah tersenyum dan tenang-tenang saja. Ia nampak sudah memprediksi kalau ledakan ini akan datang sekarang. Ledakan tersebut membuat gempa yang besar. Tidak hanya itu saja, terdapat juga petir yang sangat besar berada di atas gunung berapi tersebut. Ketika yang lain sedang panik, Wali Kota Inou kemudian mengambil pengeras suara dan meminta warganya untuk tetap tenang. Saat inilah anggota staf sedang melaksanakan tugasnya dan mencoba untuk memastikan situasinya. Ia meminta kepada semuanya untuk tetap tenang dan mengikuti para staf yang sedang mengarahkan mereka. Secara perlahan, kemudian mereka dialihkan ke alun-alun pusat. Wali Kota Inou kemudian mencoba untuk menghadapi bencana ini dengan tenang sesuai prosedur. Sementara itu, Yukito kini sedang bersama dengan Jinggi. Berbeda dengan Yukito yang nampak panik karena baru pertama kali menghadapi bencana seperti ini. Jinggi malah bertanya kepada Yukito apakah dia suka dengan Pulau Ayaka. Kemudian Yukito menjawab kalau ia menyukai pulau ini. Kini Yukito bisa berteman dengan anak sebayanya tanpa perlu takut melukai mereka. Kemudian Jinggi bilang kalau ia juga menyukai pulau ini. Jinggi kemudian langsung merapalkan mantranya dan pergi dari sebelah Yukito. Bahkan sampai di pagi hari, gempa tersebut masih tidak kunjung usai juga. Semua warga diminta untuk tetap tenang dan selalu mengikuti prosedur yang diterapkan. Kita kemudian melihat Kurama yang kini sedang melakukan investigasi. Ia mencoba untuk mendatangi pohon besar yang sebelumnya dikunjungi oleh Yukito. Ia mencoba mengecek apa yang terjadi semalam di sini dengan kekuatannya. Betapa kagetnya dia ketika melihat Yukito yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Di pagi hari, Yukito kemudian merasakan kembali matanya yang terhubung dengan mata dari naga api yang ada di gunung berapi. Demi menenangkan Yukito, Momoko mencoba untuk mengajaknya mengevakuasi para warga. Ia bertugas untuk memastikan kalau tidak ada lagi warga yang tertinggal. Semuanya diminta untuk menaiki kapal yang telah disediakan oleh pemerintah.
Momoko juga bertugas untuk mengecek satu persatu penduduk agar tidak ada yang tertinggal di sana. Momoko kemudian meminta kepada Yukito untuk pergi ke kapal dan membantu mengawasi lansia yang mungkin membutuhkan pertolongan. Namun tiba-tiba saja terjadilah ledakan yang sangat besar. Tidak hanya Momoko yang sedang sibuk mengevakuasi warga, wali kota Ino pun juga nampak sedang sibuk di sana. Scene kemudian berganti ke kediaman Aka. Di sana anggota perusahaan Aka sudah bersiap siaga menghadapi bencana yang akan mendatangi mereka. Kemudian Ibara mendatangi Aka dan mendapati Aka yang kondisi tubuhnya ini sudah tidak baik-baik saja. Namun Aka mencoba untuk menenangkan Ibara dan bilang ia hanya butuh satu kali pertarungan lagi melawan naga api itu. Ia meminta kepada Ibara untuk pergi ke tempat Makita. Karena di situasi seperti ini, Amaritama bisa saja muncul kapan saja dan di mana saja. Namun Ibara mencoba untuk menolak dan meminta untuk pergi dengan Aka. Akan tetapi, tentu saja Aka tidak mengizinkannya. Aka kemudian pergi dari sana meninggalkan Ibara. Sepintas ia juga teringat akan masa lalunya. Ia melihat kalau Ibara ini sangat mirip dengannya dahulu. Sementara itu di pelabuhan, Yukito kini sedang bertugas untuk membantu Momoko mengevakuasi warga. Ia meminta kepada warga dari setiap distrik untuk menaiki kapal yang sudah mereka sediakan satu persatu. Tidak lama kemudian, datang juga Kurama dengan kedua muridnya. Mereka datang dan meminta izin kepada Momoko untuk meminjam Yukito. Yukito kemudian dibawa pergi sama Kurama dan kedua muridnya. Ia kemudian memulai pembicaraan yang sangat penting. Pembicaraan tentang awal mula kelahiran Yukito ke dunia ini. Kurama kini menjelaskan kepada mereka bertiga, bencana yang kini menimpa Pulau Ayaka disebabkan oleh naga api yang bersemayam di sini. Dikarenakan kekuatan naga air telah hilang, hal itu menyebabkan kekuatan naga api jadi lepas kendali. Kurama bilang kalau hal terpenting sekarang ini adalah menyelaraskan nadi kehidupan. Hal itu bisa saja mereka lakukan dengan mengembalikan keseimbangan air untuk penduduk Pulau Ayaka. Ternyata 15 tahun yang lalu, Master Makoto hendak mencoba untuk menggunakan suatu ritual demi mendapatkan lagi kekuatan naga air. Dengan mengeluarkan nadi kehidupan milik naga air yang kian melemah, hal itu memberikannya bentuk yang baru dan membesarkannya. Alih-alih mendapatkan kembali kekuatan naga air, Master Makoto hanya bisa merubah nadi kehidupan menjadi kehidupan yang lebih kecil untuk membantunya menyelaraskannya. Dengan begitulah, seiring berjalannya waktu, kekuatan dari naga air akan kembali menjadi kuat seperti semula. Mendengar perkataan dari Kurama, akhirnya Yukito tersadar kalau itu adalah nadi kehidupan dari naga air. Sejak datang ke Pulau Ayaka, Yukito menjadi semakin berkembang. Hal itu terjadi karena kecocokan aura airnya dengan pulau tersebut. Kurama menebak kalau Yukito ini merupakan perwujudan dari naga air. Semua hal aneh yang terjadi selama ini jadi masuk akal. Kurama kemudian meminta izin kepada Yukito untuk memastikannya. Ia lantas meminta kepada Yukito untuk menempelkan telapak tangannya di tangan Kurama. Kemudian Kurama langsung merapalkan mantra di dalam hatinya. Ia langsung bisa merasakan dan mengetahui kekuatan yang ada di dalam diri Yukito. Setelah menginformasikan kebenarannya, Kurama menyebutkan kalau saat ini Yukito hanya bagaikan bayi naga. Demi mengembalikan kekuatannya dan menyelamatkan Pulau Ayaka, maka Yukito harus bersedia untuk menyelesaikan pelatihan panjang dalam wujud manusianya. Kurama kemudian bilang kepada Yukito kalau harapannya kini merupakan harapan mutlak dari seseorang kakak pertama murid Yanagi. Ia berharap kalau Yukito bisa melewati hari demi hari dengan keadaan yang sehat walafiat. Itu adalah langkah agar ia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Ia juga berharap kalau Yukito akan menjadi wujud asli dari yang dimilikinya. Ia kemudian teringat perkataan dari Master Makoto.
Setelah selesai dengan urusannya dan pesan yang ia ingin sampaikan kepada Yukito, Kurama pun kemudian berpamitan. Ia akan pergi ke Pulau Shino demi mengikuti jejak masternya. Mereka bertiga kini akan dititipkan kepada Jinggi. Ia juga berpesan agar mereka tidak bertengkar satu sama lain. Dengan cepat Kurama kemudian pergi ke Pulau Shino, meninggalkan mereka semua di sana. Setelah kepergian Kurama, Yukito nampak syok menerima kenyataan kalau dia ini adalah naga air. Namun kedua temannya mencoba untuk menenangkannya di sana. Mereka kemudian mengajak Yukito untuk kembali ke tempat Momoko. Setelah mendengar semua perkataan dari Kurama, Yukito masih kebingungan dan belum mengetahui sebenarnya siapa dirinya ini. Akan tetapi sesuatu yang ia rasakan setelah pergi ke pulau ini, ia bisa merasakan kebahagiaan. Canda tawa, pertemanan, dan lain sebagainya. Ia bisa bebas mengekspresikan perasaannya saat ini. Ketika hendak pergi ke tempat Momoko, Yukito dan yang lain merasakan ada hal yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa berdiam diri dan pergi begitu saja ketika mengetahui Kurama. Aka dan Jinggi kini sedang mengikuti jejak master mereka. Tiba-tiba saja datanglah Ibara di hadapan mereka. Ibara mencoba untuk meyakinkan mereka. Walaupun mungkin saja akan menjadi penghalang, tapi ia tetaplah praktisi denyut nadi. Scene lalu berganti ke Kurama yang sudah tiba di Pulau Shino. Ia langsung merapalkan mantranya untuk mencoba menekan kembali kekuatan naga api yang keluar dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba saja datanglah Aka di sebelahnya. Ia malah meminta kepada Kurama akan mengalahkannya seorang diri. Keduanya malah berdebat siapa yang akan melawan naga api di sana dan mengorbankan dirinya. Aka dengan cepat langsung menyerang. Namun serangannya ini tidak berarti apa-apa lagi bagi naga api. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Kurama tepat pada waktunya. Keduanya kemudian bekerja sama menyerang naga api. Keduanya kemudian nampak kewalahan, apalagi ketika Aka secara langsung terkena serangan dari tangan naga api dengan sangat keras. Beruntung ketika mereka berdua hendak diserang oleh naga api, Yukito dan yang lainnya datang tepat waktu. Yukito kemudian langsung mengeluarkan perisai yang mampu menahan semburan api dari si naga api yang sangat besar. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Gimana cuy, pendapat kalian tentang anime Ayaka yang satu ini? Apakah kalian masih penasaran dengan kelanjutannya? Coba sajalah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih cuy? Mimin lanjut atau kagak nih alur cerita dari anime yang satu ini? Kalau kalian mau dilanjut, Mimin dengan senang hati akan menyelesaikannya seperti biasa. Tapi sabar dulu cuy, kita akan tunggu episode selanjutnya di minggu depan yang akan tayang. Pastinya kita akan segera bahas masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. Terima kasih untuk semuanya. Apalagi penonton baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Pastinya kita akan hadir setiap harinya sejam-sejam untuk menghibur kalian semuanya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.